selamat pagi teman-teman. Senang sekali Rafa, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu secara online. Karena Tuhan Yesus sangat baik kepada kita semua yang percaya kepadanya. Iya Kak Abel, mari kita memulai ibadah sekolah minggu hari ini dengan memuji Tuhan betapa baiknya Engkau Tuhan. Selamat pagi ya Bapa, kami bersyukur atas segala berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami sehingga dapat berkumpul untuk beribadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya supaya berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kasih Yesus sangatlah besar buat kita. Buktinya Tuhan Yesus rela memberikan nyawanya untuk kita orang yang berdosa. Mari teman-teman kita memuji Tuhan kembali dengan pujian kasih. Yesus indah-indah, oh indah. Teman-teman, seringkali kita lupa ketika ada masalah dalam hidup kita. Padahal kita punya Allah yang besar, lebih besar dari apapun permasalahan yang kita hadapi. Jadi, jangan khawatir dan takut tentang apapun juga, karena kita punya Allah yang sanggup menolong kita. Mari kita memuji Tuhan, Allahku besar. Allahku besar,
Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan diri kita. Sekali lagi kita mau memuji Tuhan, firman Tuhan. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Shalom, selamat pagi adik-adik. Gimana? Tadi kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Nah, sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman? Ayo angkat tangan. Nah, Kak Jenny yakin dan percaya kita semua pasti siap mendengarkan firman Tuhan. Kalau mendengarkan firman Tuhan, sikapnya harus gimana adik-adik? Nah, yuk kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan jika hari ini Engkau telah memberkati kami sehingga kami dapat kembali mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau berikan setiap kami hati yang tenang untuk mendengarkan firman-Mu. Dan semoga dengan firman-Mu hari ini bisa kami lakukan dalam kehidupan kami hari ke hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, Kak Jenny mau tunjukin gambar nih ke kalian. Ini nih gambarnya. Nah, dari gambar di sini adik-adik, ini adalah gambar penyambutannya siapa? Pak Jokowi ya. Pada periode masa presidennya dulu. Nah, penyambutannya Pak Jokowi. Nah, Kak Jenny tanya nih sama kak adik-adik semua. Adik-adik, ada yang pernah nggak menyambut orang penting ataukah guru ataukah seseorang yang penting di negara ini? Ada yang pernah? Coba kalau ada yang pernah angkat tangan. Nah, sama seperti di gambar ini ya adik-adik. Kira-kira adik-adik, saat adik-adik melakukan penyambutan, apakah adik-adik datang menyambut itu dengan tangan kosong, nggak bawa apa-apa, ataukah kayak di gambar ini, mereka prepare, mereka mempersiapkan diri untuk menyambut tamu kehormatannya. Dengan cara pakai apa? Pakai baju adat, terus bawa bendera itu untuk menunjukkan bahwa mereka menyambut Bapak Presiden, menyambut kehadiran orang yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Ya kan adik-adik? Gak mungkin kan kita datang dengan seadanya, disambut pakai baju biasa, pakai kaos oblong, terus gak bawa apa-apa, kan gak mungkin. Pasti kita menyambutnya dengan penuh sukacita, yuk kan adik-adik. Nah, sama adik-adik kisahnya hari ini tentang penyambutannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang dialuk-alukan. Nah, adik-adik mau dengar ya
firman Tuhan hari ini berjudul Yesus dielu-elukan di Yerusalem, yang terambil dari Yohanes 12 ayat 12 sampai dengan 19. Nah, adik-adik mungkin bisa siapkan Alkitab secara elektronik maupun secara fisik ya adik-adik, untuk dibuka, untuk kita baca bersama-sama. Nah, untuk itu adik-adik Kak Jenny akan menayangkan sebuah video singkat untuk memperjelas kita mengenai cerita sekolah minggu hari ini. Yuk kita simak bersama-sama. Masa Paskah tiba. Yerusalem dipenuhi banyak orang. Ketika Yesus tiba di Bukit Zaitun yang menghadap ke arah Yerusalem, ia menyuruh 2 orang muridnya mencari seekor keledai. Mereka menemukan keledai dan menyampirkan jubah mereka ke punggungnya. Yesus menunggangi keledai itu menggenapi ayat Alkitab ini. Yerusalem, lihatlah, rajamu datang, mengendarai seekor keledai. Yesus menunggangi keledai itu ke Yerusalem. Banyak orang ingat mukjizat-mukjizatnya, lalu bergabung dengan dia. Mereka menaruh jubah mereka dan daun-daun palem di jalanan di depan Yesus untuk menghormatinya. Mereka berharap Yesuslah juru selamat yang dijanjikan Tuhan. Maka mereka bersorak-sorak, "Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah Raja Israel." Seluruh dunia mengikutinya. Orang Farisi menggerutu, "Yesus, suruhlah mereka diam." Jawab Yesus, "Sekalipun semua orang ini berhenti bersorak, batu-batu pun akan tetap memuji Aku." Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan melalui video singkat. Dari video tersebut adik-adik, kita tahu bahwa pada saat itu di Yerusalem itu sedang merayakan Paskah, hari raya yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Yerusalem. Nah, pada saat mereka berkumpul, mereka mendengar kabar yang membuat mereka bersemangat, bersukacita bahwa Yesus, guru mereka, guru yang melakukan banyak mukjizat itu akan datang adik-adik. Nah, orang-orang di Yerusalem pada saat itu sudah sering mendengar tentang cerita Yesus ini, di mana Tuhan Yesus sering melakukan mukjizat, yaitu menyembuhkan orang lumpuh, terus menyembuhkan orang buta, orang tuli, bahkan membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Nah, dari mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada zaman itu adik-adik, mereka percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Raja atau Mesias yang dinanti-nantikan oleh mereka yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Nah, mereka pun akhirnya apa adik-adik setelah mendengar kabar itu bergegas keluar ya toh, menyambut kehadirannya Tuhan Yesus. Sama kayak tadi kita tahu akan ada tamu kehormatan, apa yang kita lakukan? Nah, pasti kita mempersiapkan diri. Orang-orang Yerusalem juga seperti itu adik-adik.
mereka mempersiapkan diri dengan apa? Memotong daun-daun palem yang biasanya kita juga merayakan ya di gereja kita, di GKI kita merayakan Minggu Palmarum minggu ini adik-adik ya kan. Biasanya gereja dihias dengan daun palma atau daun palem, dan adik-adik sekolah minggu biasanya juga membawa daun palem. Nah, sama seperti orang-orang Israel pada saat Yerusalem pada saat itu, mereka memotong-motong daun palem, dan untuk karpetnya adik-adik mereka melepaskan jubah-jubahnya. Bajunya mereka dilepaskan, ditaruh di bawah untuk menyambut kehadirannya Tuhan Yesus. Terus adik-adik, setelah itu Yesus datang. Tapi tunggu, tadi pada saat Yesus datang itu pakai kendaraan yang mewah adik-adik? Ataukah pakai kuda yang melambangkan kebijaksanaan, kemewahan? Atau pakai delman atau kereta? Pakai apa adik-adik? Iya, cuma pakai keledai ya adik-adik. Keledai kecil yang sudah disiapkan oleh Tuhan Yesus untuk dipakainya. Bukan karena apa-apa itu Tuhan Yesus datang menggunakan keledai adik-adik, karena Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa Dia adalah Raja yang datang membawa damai, bukan membawa peperangan. Raja yang pastinya rendah hati, bukan raja yang sombong. Maka dari itu Tuhan Yesus pakainya keledai. Nah, saat Tuhan Yesus datang, orang-orang mulai berseru dengan penuh sukacita. Apa tadi yang dikatakan? Hosana, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Ya kan? Karena mereka bersukacita, mereka berteriak-teriak, Hosana, Hosana. Tapi adik-adik, meskipun ada banyak orang yang bersukacita, ada banyak orang yang menyambut kehadiran Tuhan Yesus, tapi ada juga orang yang gak senang, iri dengan penyambutannya Tuhan Yesus, yaitu orang-orang Farisi. Mereka gak suka bahwa Tuhan Yesus disambut. Meski begitu ya adik-adik, Tuhan Yesus gak peduli. Tuhan Yesus tetap masuk di Yerusalem dengan tenang. Ia tahu bahwa penyambutan ini adalah bagian dari rencana besar Allah. Nah, Tuhan Yesus tahu bahwa saat hari ini, minggu ini, Dia bahagia karena disambut dan dielu-elukan. Tapi Dia juga tahu bahwa nantinya Dia akan mengalami penderitaan di kayu salib. Tuhan adik-adik, Tuhan Yesus akan disalibkan demi mengorbankan nyawanya untuk kita semua. Nah, adik-adik, dari cerita ini seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita juga mau menyambut Yesus di kehidupan kita. Kita mau menyambut Yesus dengan penuh sukacita, bahagia, dan gembira. Dengan cara apa sih Kak Jenny? Nah, coba kalian tanyakan pada diri kalian sendiri. Adalah tipe anak-anak Tuhan yang mana? Yang pertama, kalian saat sekolah minggu itu males-malesan. Sekolah minggu harus dibangunkan sama orang tua. Wis dibangunnya lelet, keendang cepet-cepet mandi, bersukacita. Nanti saat datang ke sekolah minggu ya udah biasa aja ikut sekolah minggu, nggak ada sukacitanya Kak Jenny. Nah, itu anak yang pertama. Nah, anak yang kedua ini menyambut Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Saat dia tahu besok hari Minggu, kalau ada tugas dari sekolah minggu ya dia persiapkan dengan baik, terus dibawa pada hari Minggu. Terus pada saat waktunya sekolah minggu, dia bangun dengan penuh sukacita. Dia cepat-cepat mandi, ingin ketemu sama teman-temannya, ingin memuji Tuhan. Dan itu adalah anak-anak Tuhan yang dimaksudkan. Nah, coba kalian adalah anak-anak Tuhan yang pertama atau yang kedua?
Ayo yang masih bermalas-malasan, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang mau menyambut Tuhan dengan penuh sukacita. Saat kita datang ke sekolah minggu, ya kita harus dengan penuh sukacita, nggak males-malesan. Saat memuji Tuhan, kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita, nggak setengah-setengah, ya kan? Nah, terus juga nih adik-adik, seringkali ya adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan ini sering berbuat jahil. Kayak orang Farisi tadi mereka nggak suka sama kehadirannya Tuhan. Kalau kita jahil sama teman kita, ya teman kita juga nggak suka sama kehadiran kita adik-adik. Nah, sebagai anak-anak Tuhan itu, kita harus menunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang baik. Jangan kita berbuat nakal dimanapun, gak hanya di gereja, di rumah, tapi ya dimanapun kita harus berbuat baik. Baik di luar sana, ataupun di gereja, ataupun di rumah, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Kalau di rumah ya kita mau bantu orang tua kita. Kalau di sekolah ya kita mau jadi anak-anak yang pinter, anak-anak teladan, disiplin gak nakal. Itu adalah anak-anak Tuhan yang menyambut Tuhan di hatinya. Kalau kita menyambut Tuhan dalam hati kita, pasti hidup kita akan penuh dengan sukacita. Ya kan adik-adik? Nah, meskipun ya adik-adik sama dengan Tuhan Yesus, kadang kita bersukacita, tapi setelah itu akan datang kesedihan yang kita rasakan. Tapi gak apa-apa, saat kita bersama Tuhan Yesus, kita akan selalu ditopang oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Oke adik-adik, ayat hafalan kita hari ini terambil dari Yohanes 12 ayat 13b. Mungkin adik-adik bisa buka Alkitabnya dari Yohanes 12 ayat 13b, kita baca bersama-sama. Yohanes 12 ayat 13b, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yuk adik-adik, kita tutup Alkitab kita mau berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan bila hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa indah, di mana pada saat ini Tuhan Yesus dielu-elukan dan orang-orang Yerusalem menyambutmu dengan penuh sukacita. Nah Tuhan, hari ini biarlah kami belajar untuk menyambut Engkau dengan penuh sukacita dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih atas firman-Mu, kiranya hari ini kami akan melanjutkan untuk memuji Engkau. Tuhan Yesus berkati setiap hal yang akan kami lakukan. Haleluya, amin. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan dengan diiringi pujian Bawa Persembahan-Mu. Atas berkat-Mu hari ini, kami mau memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini kehadirat-Mu Engkau berkati persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Teman-teman, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, di mana Tuhan Yesus dielu-elukan dan dipuji-puji. Tetapi setelah ini, Tuhan Yesus juga akan menghadapi kesengsaraan yang luar biasa. Benar Kak Abel, kita pun sering mengalami hal-hal yang membuat kita senang, tetapi juga sedih. Oleh sebab itu kita harus tetap berjalan terus bersama Yesus.
karena hanya Dia yang sanggup menolong dan menguatkan kita. Mari kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini dengan menaikkan pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami selama ibadah sekolah minggu hari ini dari awal hingga akhir. Kami akan melanjutkan aktivitas kami hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.